Apa kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja ya, selalu sehat dan makin semangat dalam mengikuti pembelajaran e-book ya, pembelajaran biologi mengenai materi-materi yang belum kita bahas, yang belum kita tuntaskan. Nah, di materi kali ini kita akan lebih mendalami lagi terkait salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Baik hewan, baik tumbuhan, manusia akan terus berkembang biak untuk apa? Mempertahankan kelestarian jenisnya. Tapi di kali ini kita akan fokus membahas sistem reproduksi pada manusia. Tidak pada hewan, tidak pada tumbuhan, khusus manusia. Di pembahasan materi kali ini, nanti di sini kita akan lebih melihat seperti apa ciri-ciri perbedaan antara sistem reproduksi pada wanita maupun pada laki-laki. Ciri-ciri yang tampak, yang kelihatan langsung, ya, terutama di ciri kelamin. Alat dan sistem reproduksi manusia itu sudah sangat kompleks dan sangat sempurna. Ya. Jadi kalau untuk sistem atau alat reproduksi pada laki-laki, dia akan menghasilkan yang namanya sperma. Sedangkan kalau untuk perempuan, alat reproduksinya akan menghasilkan sel telur. Nanti jika sel sperma dan sel telur itu akan bertemu, akan terbentuk yang namanya fertilisasi atau akan terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Dari hasil fertilisasi itu, disitulah terbentuk satu sel yang disebut zigot. Nanti di sini zigot akan terus membelah, ya. Dia terus membelah nanti menjadi embrio. Dan akhir dari pembelahan itu, akhir dari embrio itu akan menjadi individu baru. Kitalah manusia ini. Ya. Nanti di sistem reproduksi ini juga kita akan bahas, kita akan dalami satu persatu seperti apa organ-organ reproduksi pada pria maupun wanita. Kemudian bagaimana proses pembentukan kelamin. Seperti apa kehamilan itu karena sudah terjadi fertilisasi. Kalau adanya gangguan-gangguan dari sistem reproduksi itu, bagaimana cara penanggulangannya? Sampai dengan nanti metode kontrasepsi. Ciri-ciri dari yang kita lihat saja baik pria maupun wanita. Kalau si pria misalnya, ciri-ciri pada pria yang langsung kita lihat itu apa? Misalnya saja suaranya sudah semakin membesar ya. Ini karena kalian sudah kelas 11 sudah pasti akan mengalami hal-hal ini. Masa-masa pubertas ya. Suara semakin membesar ya. Kemudian berjakun. Sudah muncul kumis. Pinggulnya sudah mulai ramping. Ya. Kemudian sudah menghasilkan sperma. Ya, jadi yang pertama tadi Ibu katakan kalau misalnya jakun, suara membesar, berkumis, pinggulnya sudah mulai ramping, itu adalah ciri kelamin sekunder pada pria. Kalau ciri kelamin primernya bagaimana? Ya, berarti sudah menghasilkan namanya sperma yang dimiliki oleh testis. Begitu. Nah, kalau ciri kelamin sekunder pada perempuan, suara semakin nyaring begitu ya. Pinggulnya sudah semakin membesar. Nah, memiliki kelenjar susu. Jadi kalau ciri kelamin primernya seperti apa? Ya, karena perempuan itu memiliki ovarium, berarti dia akan menghasilkan namanya sel telur. Gitu. Jadi itu adalah sekilas terkait mengenai sistem reproduksi.
kita harus ketahui juga apa tujuan pembelajaran dari sistem reproduksi ini. Begitu ya nak ya. Ada 5 tujuan pembelajaran yang mau dan harus benar-benar kita kuasai. Yaitu dimana kalian diminta ya, yang pertama siswa dapat memerinci ya. Siswa dapat memerinci atau mendalami organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Baik laki-laki dan wanita wajib mengetahui organ ya kelaminnya masing-masing. Bisa juga mengetahui organ kelamin keduanya begitu. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi hormon laki-laki dan wanita. Ya, kita akan lihat juga nanti satu persatu apa aja hormon yang ada di laki-laki, apa saja hormon yang ada di wanita. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tahapan proses gametogenesis pembentukannya sel telur, sel sperma, ya sel sperma pada laki-laki, sedangkan pada wanita ini wanita enak ya, wanita ya itu sel telur dengan nanti menggunakan bagan. Keempatnya, kalian diminta ya siswa dapat menjelaskan siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini itu hanya terjadi pada wanita, tapi ya para pria wajib juga mengetahui siklus menstruasi ini. Yang kelima itu siswa dapat menjelaskan proses fertilisasi, kehamilan atau gestasi, persalinan, dan faktor-faktor laktasi. Ya, itu nanti kita akan dalami satu persatu terkait mengenai sistem reproduksi ini. Oke, kita lihat dulu sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu adalah pria. Pria itu sistem reproduksinya terbagi menjadi 2. Ada organ reproduksi bagian dalam, ada organ reproduksi bagian luar. Nah, bagian dalam itu ada testis. Keseluruhan bagian-bagian organ reproduksi ini kita akan juga nanti ketahui satu persatu apa fungsinya. Kemudian ada saluran pengeluaran, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra. Kelenjar aksesorisnya yang melengkapi itu ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper itu adalah organ reproduksi dari si pria bagian dalam. Sedangkan organ reproduksi bagian luarnya itu ada penis dan skrotum. Kita akan lihat ya satu persatu dari gambar seperti apa bagian-bagian dari sistem reproduksi pria ini. Nah, organ reproduksi pria tampak dari samping. Ini bagian A ya. Ini organ reproduksi tampak dari samping. Sedangkan ini yang bagian B-nya organ reproduksi pria tampak dari depan seperti itu. Kita akan coba satu persatu bahas. Ya, yang pertama yang tampak dari samping dulu deh ya. Kita akan coba bahas. Nah, yang tampak dari samping. Sebenarnya nanti ada yang di samping dan depan ini kalau sudah pembagiannya udah Ibu jelaskan, tidak usah lagi Ibu nanti bahas atau jelaskan kembali ya. Intinya baik samping maupun depan, kalau nanti bagian-bagiannya sudah ada berarti itulah fungsinya masing-masing. Kita lihat bagian samping maupun bagian depan. Yang pertama itu adalah organ reproduksi pria luar, bagian luar. Itu ada penis. Nah, kita lihat penis. Di sini penis itu organ reproduksi luar yang berfungsi memasukkan sperma ke dalam saluran kelamin wanita. Itu adalah si penis. Ya, sekali lagi penis itu memiliki fungsi memasukkan sperma ke dalam
saluran kelamin wanita. Penis terdiri dari jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, maupun jaringan saraf. Kalau laki-laki ingin buang air kecil, ya, maka urin itu dikeluarkan melalui lubang kecil di ujung kepala si penis. Ya, ketika laki-laki baru lahir, penis itu ditutupi oleh kulit luar yang longgar dengan tujuan kebersihan maupun kesehatan. Tetapi kulit luar yang longgar itu harus dipotong atau disunat. Kalian bisa bertanya pada diri kalian masing-masing, apakah kalian sudah disunat atau belum? Dan bisa juga kalian tanyakan kepada orang tua, begitu ya nak ya. Kalau kalian bertanya, apa manfaatnya sunat bagi laki-laki? Seperti ya, jika ada muncul pertanyaan seperti itu. Apa memang manfaatnya sunat bagi laki-laki? Begitu. Sunat itu merupakan suatu metode untuk menghilangkan kulit pelindung tambahan yang terdapat pada kepala penis saat laki-laki masih bayi. Sunat menjadi hal yang wajib dilakukan karena alasan kebersihan. Kulit yang melindungi kepala penis akan terbuka seiring bertambahnya umur ya. Tetapi jika kulit itu tidak dihilangkan melalui sunat ini, maka penis akan lebih mudah ya terserang penyakit. Sunat membuat penis lebih mudah dibersihkan sehingga penis akan terhindar dari infeksi penyakit ya dan penyakit menular seksual seperti itu. Kemudian penis ini terdiri juga dari badannya penis, kemudian kepalanya penis. Nah, kita lanjut. Organ reproduksi luar berikutnya itu adalah skrotum. Nah, skrotum atau dikenal buah jakar atau kantong pelir ya. Dia di sini yang membungkus, melindungi testis ya, melindungi testis. Dia yang mengatur suhu, menjaga suhu di testis ya. Jika suhu terlalu panas, skrotum itu akan mengembang. Tetapi jika suhunya dingin, skrotum mengerut sehingga testis lebih hangat seperti itu ya. Nah, itu adalah organ reproduksi luar pada reproduksi pria. Kemudian kita akan mendalami organ reproduksi dalamnya seperti apa satu persatu begitu ya. Jadi organ reproduksi dalamnya yang pertama itu adalah testis. Nah, testis dia terdiri sepasang ya. Dia sepasang yang berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis ya. Jadi sekali lagi testis dia di sini berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dengan bantuan hormon testosteron begitu. Kemudian ada selanjutnya kita bahas ke saluran pengeluaran berikutnya, ada saluran epididymis. Nah, epididymis di sini merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum ya, ini epididymis, saluran berkelok-kelok dalam skrotum ya, yang keluar dari testis. Dia berfungsi di sini menyimpan sementara ya si sperma. Dia simpan sementara sperma di epididymis. Kemudian ada pons deferens ya. Pons deferens di sini adalah saluran yang mengarah ke atas ya, saluran lanjutan dari epididymis ya, yang berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma ya, saluran yang dilalui sperma ya dari epididymis menuju ke vesicula seminalis atau kantong sperma begitu. Kemudian ada saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini adalah saluran penghubung antara vesicula seminalis dengan uretra yang berfungsi nanti untuk mengeluarkan sperma menuju ke uretra begitu. Kemudian ada saluran pengeluaran terakhir itu adalah uretra.
Dia di sini yang mengeluarkan urin, mengeluarkan air mani atau sperma itu. Begitu. Nah, itu adalah saluran pengeluaran. Kemudian kita lanjut kelenjar aksesorinya. Nah, kelenjar aksesorinya adalah yang pertama itu vesikula seminalis. Vesikula seminalis dia itu adalah saluran berkelok-kelok yang berisi cairan kental. Isinya cairan kental itu adalah gula atau fruktosa yang memberi makan atau menutrisi si sperma atau melindungi si sperma. Begitu ya, itu si vesikula seminalis, dia cairan kental. Kemudian ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat dia terletak di bawahnya si kantung kemih ya. Dan dia di sini berisi atau menghasilkan cairan basah yang menyerupai susu. Begitu. Dan dia nanti yang menjaga perkembangan si sperma. Kemudian ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper dia sangat kecil ya, dia seperti kacang polong begitu, yang bermuara di sekitar uretra. Dia juga menghasilkan cairan yang bersifat basah dan menghasilkan lendir ya untuk atau sebagai pelumas. Nah, itu adalah ya organ reproduksi dalam pada reproduksi pria yang kita lihat tampak dari samping maupun dari depan begitu. Nah, kita lanjut ke organ reproduksi luar, lanjutannya yang tadi tuh ya nak ya. Masih ke penis, ini batangnya penis atau badannya penis begitu. Potongan melintang penis pada organ reproduksi luar pria. Nah, jadi badan penis ini terdiri dari namanya jaringan erektil. Ya, jaringan erektil yang menyimpan sperma pada saat nanti mau ereksi begitu ya. Dia berisi pembuluh darah yang berongga-rongga. Ada 2 korpus cavernosa dan ada 1 korpus spermiosum yang melindungi si uretra. Begitu. Nah, kita lihat bagaimana proses pembentukan spermatogenesis ini. Ya, kita lihat tadi penyimpanan sementara sperma itu di epididymis, pons deferens itu saluran yang akan nantinya dilalui oleh sperma nanti menuju ke uretra begitu ya, menuju ke vesikula seminalis begitu. Kemudian testis, nanti di testis ini di sini karena dia yang memproduksi sperma itu ya, maka di dalam testis itu terdapat saluran-saluran yang halus, saluran-saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Nah, begitu. Ada yang namanya jaringan-jaringan yang terdapat pada si testis ini. Yang pertama adalah sel induk sperma, nantinya dia akan yang menghasilkan atau calon sperma itu. Kemudian ada sel Leydig. Nah, sel Leydig di sini yang berfungsi memicu hormon testosteron. Ada sel Sertoli. Nah, dia di sini yang memberi makan sperma itu, begitu. Nah, kita lihat bagaimana proses pembentukan sperma di dalam testis. Nah, proses pembentukan sperma dalam testis disebut spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai dari pembelahan mitosis sel-sel induk sperma atau spermatogonium. Beberapa kali hingga dihasilkan lebih banyak spermatogonium ya. Sekali lagi, spermatogenesis ini akan dimulai dari pembelahan mitosis ya, berkali-kali ya, sehingga dihasilkan yang namanya spermatogonium. Nah, spermatogonium ini akan membesar nantinya ya. Spermatogonium ini masih bersifat diploid ya. Kemudian dia akan membesar menjadi spermatosit primer ya. Kemudian dia juga masih bersifat diploid begitu. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis tahap 1. Itu menghasilkan yang namanya spermatosit sekunder dengan kondisi kromosomnya itu bersifat haploid. Nah, spermatosit sekunder itu melanjutkan pembelahan ya melalui meiosis 2 sehingga menghasilkan 2 sel yang juga bersifat haploid yang disebut sebagai spermatid.
ya, sehingga diperolehlah ya 4 spermatid ya. Di sel-sel spermatid itu akan terdiferensiasi menjadi sperma. Nah, spermatid terdiferensiasi ini atau mengalami perubahan bentuk ini menjadi sperma, ya. Perubahan bentuknya itu menjadi kepalanya sperma, badan sperma, dan ekornya sperma. Perubahan bentuk spermatid menjadi sperma itu disebut spermiogenesis. Kita lihat satu persatu itu bagian-bagian dari sperma. Pertama, akrosom kepala, ya. Kepala sperma itu mengandung inti sel. Kemudian terdapat akrosom yang berisi enzim. Enzim inilah yang membantu nanti sperma menembus sel telur. Kemudian ada badan sperma. Nah, badan sperma ini terdapat mitokondria, tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi sehingga sperma dapat bergerak aktif atau bergerak bebas. Kemudian ada ekor. Ekor ini adalah alat geraknya, ya. Alat gerak si sperma agar mencapai ke ovum. Jadi sperma itu dapat bergerak aktif karena adanya mitokondria, begitu ya. Kita lihat hormon-hormon pada pria. Apa saja hormon-hormon yang ada pada pria? Yang pertama itu adalah hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini itu berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder, misalnya jambang, kumis, jakun, suara membesar, ya. Jambang tumbuh, ya, kumis tumbuh, jakun mulai muncul, begitu ya, dan suara makin membesar, serta memelihara ciri-ciri kelamin sekunder dan mendorong, ya, terbentuknya spermatogenesis. Kemudian ada hormon LH, luteinizing hormone. Dia di sini berfungsi merangsang sel-sel Leydig, ya, untuk agar mensekresikan, ya, atau mensekresikan hormon testosteron atau hormon androgen, begitu. Kemudian ada FSH, follicle stimulating hormone. Dia di sini berfungsi memengaruhi ya dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli, ya, untuk menghasilkan protein pengikat androgen, ya, dan memacu pembentukan sperma, itu si FSH. Kemudian ada hormon hipotalamus yang ada di otak bagian dasar, gitu ya, yang merangsang kelenjar, ya, hipofisis, dan terdapat nama hormonnya adalah hormon gonadotropin, ya, agar dia mampu, ya, merangsang atau mengeluarkan hormon FSH dan LH. Itu adalah hormon-hormon pada pria. Ibu harap, ya, terkhusus para pria mengetahui sudah jenis-jenis hormon. Kemudian kita lanjut sistem reproduksi wanita. Sama seperti sistem reproduksi pria, ada dua juga, ya. Ada organ reproduksi dalamnya, ada organ reproduksi luarnya. Kalau organ reproduksi dalam itu ada oviduk, ada uterus, ada vagina, ada ovarium. Sedangkan, ya, organ reproduksi luarnya itu ada vulva, mons pubis, labium mayor, labium minor, dan klitoris. Nah, itu yang mau kita coba bahas di gambar nih. Ini adalah gambar organ reproduksi dalam wanita tampak dari depan maupun dari samping, ya. Tapi di sini disatukan langsung dengan organ reproduksi luarnya, nggak apa-apa ya. Kita akan coba bahas satu persatu, begitu. Kita lihat dulu organ reproduksi dalam itu apa saja. Yang pertama itu adalah oviduk. Nah, oviduk itu sama artinya dengan tuba Fallopi, ya, tempat terjadinya fertilisasi, ya. Oviduk atau tuba Fallopi sebagai tempat terjadinya fertilisasi pembuahan, ya. Kemudian di oviduk ini ada namanya infundibulum, nah, bagian dari
hidup itu adalah infundibulum. Nah, infundibulum ini dia itu berfungsi yang menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, setelah dia tangkap ovum itu, dia akan masukkan nanti ke dalam oviduk, begitu ya. Kemudian kita lanjut. Bagian organ dalam berikutnya adalah uterus. Nah, uterus di sini ya, ini uterus ya, ini uterus. Nah, uterus dia merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan antara oviduk kanan dan oviduk kiri ya, pertemuan antara oviduk kanan dan oviduk kiri, yang fungsinya nanti ya sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir, begitu. Itu adalah si itu adalah si uterus. Nah, selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini apa? Vagina di sini itu merupakan ya dia berfungsi ya, langsung aja dia fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya ya peristiwa ya jalannya aliran menstruasi ya, jalannya lahirnya bayi. Kemudian di sini dia jalannya masuknya sperma, ini adalah vagina ya. Kemudian ada selanjutnya itu kita coba masuk ke organ reproduksi bagian luar. Nah, organ reproduksi bagian luar yang pertama tadi kan ada vulva. Vulva itu dia di sini nggak jelas ya gambarnya vulva di mana dibuatnya ya, tapi kita harus ketahui aja vulva itu adalah ya atau merupakan celah paling luar ya. Apakah ini ya, ini ya celah paling luar ya dari organ kelamin wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Nah, pada daerah dekat ujung saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Itu banyak mengandung pembuluh darah ya, banyak mengandung pembuluh darah. Jadi organ pembuangan air kecil atau urinnya perempuan itu berbeda ya dengan vagina. Jadi jangan samakan vulva dengan vagina, beda ya. Kemudian kita lanjut, itu adalah labium. Labium ini ada dua, nah ada labium minor, ada labium mayor ya. Labium minornya itu terletak di sebelah dalam, sedangkan labium mayornya itu terletak di sebelah luar ya. Jadi labium itu merupakan bagian yang membatasi si vulva ya, bagian yang membatasi si vulva, begitu. Kemudian ada mons pubis. Nah, di sini mons pubis dia itu seperti bantalan ya, bantalan jaringan lemak yang mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dan meningkatkan daya tarik seksual di mons pubis ya. Kemudian ada klitoris. Nah, klitoris ini adalah seperti benjolan kecil ya, benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan, begitu. Itu si klitoris. Kemudian ada satu lagi yang ketinggalan kita, itu adalah cervix ya. Kemudian ada kalau dikatakan fimbriae ini seperti itu ya, dia ya seperti rumbai begitu ya, itu sebenarnya masih termasuk ke dalam infundibulum begitu ya nak ya. Kemudian cervix ini kita ketahui cervix itu memiliki fungsi atau dia terletak di bagian bawahnya rahim ya, terletak di bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina ya. Ini gambarnya nih, kalian lihat ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memproduksi lendir ya saat berhubungan seksual begitu ya. Lendir ini yang membantu nanti menyalurkan sperma dari vagina ke rahim. Lendir ini yang membantu ya. Begitu. Itu adalah organ reproduksi dalam pada wanita. Kemudian kita akan lihat bagaimana proses pembentukan oogenesis, tahapan-tahapan proses pembentukan oogenesis begitu. Jadi kalau dikatakan oogenesis ya, maka proses pembentukan ovum di dalam ovarium tadi itu adalah oogenesis. Sekali lagi, proses pembentukan ovum di dalam ovarium disebut oogenesis begitu. Nah, ovarium itu mengalami ya, kita sekilas belum membahas. Ovarium itu mengalami pertumbuhan sejak fase embrio hingga dewasa.
ovarium di dalam tubuh embrio itu mengandung sekitar 600.000 buah sel induk telur. Kemudian pada umur embrio 5 bulan, oogonium itu memperbanyak diri secara mitosis, itu membentuk kurang lebih 7 juta oosit primer. Pada saat embrio berumur 6 bulan, oosit primer sedang dalam tahap meiosis profase 1 atau meiosis 1, ya. Setelah itu terjadi pengurangan jumlah oosit primer sampai lahir. Pada saat lahir, 2 ovarium mengandung 2 juta oosit primer, ya. Selanjutnya oosit primer yang sedang berada pada tahap membelah tersebut istirahat sampai masa pubertas. Jadi oosit ini akan ya beristirahat sampai masa pubertas. Nah, pada waktu anak berumur 7 tahun, jumlahnya semakin menyusut lagi menjadi sekitar 3.000 sampai 4.000 oosit primer, ya. Awalnya di embrio 6.000 600.000 buah sel induk telur. Nah, setelah berumur 7 tahun berkurang lagi menjadi 300.000 ya sampai 400.000 oosit primernya. Nah, kita lihat ya tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, setelah masuk masa pubertas, seorang anak perempuan akan mengalami menstruasi atau haid. Saat itu, kelenjar hipofisis anak perempuan mampu menghasilkan ya hormon FSH, dan oosit primer yang terbentuk melanjutkan pembelahannya ya melalui meiosis 1, sehingga menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama. Sel yang berukuran besar disebut oosit sekunder, ya, dan sel yang berukuran kecil disebut badan polar pertama. Untuk menyelesaikan tahapan meiosis 1, ya, itu di sekitar menjelang ovulasi, ya. Kemudian oosit sekunder itu akan melanjutkan tahapan meiosis 2 dan berhenti pada metafase 2. Jadi pada saat ovulasi yang dikeluarkan bukan ovum, ya, yang dikeluarkan bukan ovum, melainkan oosit sekunder pada metafase 2. Oogonium dan oosit itu terdapat pada folikel telur. Nah, folikel itu artinya sel-sel pembungkus ovum yang penuh cairan. Folikel yang tumbuh memiliki tahap pertumbuhan sejak dari folikel primer yang mengalami perkembangan mulai dari folikel primer, kemudian folikel sekunder, kemudian folikel tersier. Perubahan folikel ini itu akan dikendalikan oleh hormon FSH. Pada saat menjelang ovulasi, ya, pada saat menjelang ovulasi, folikel tersier berubah menjadi folikel degrak, yaitu folikel matang yang siap melepaskan ovum dari ovarium. Ketika terjadi ovulasi, ya, folikel akan meluruh, ya. Folikel akan meluruh sehingga oositnya dapat keluar. Folikel yang tersisa di ovarium akan mengalami pelipatan pada dinding selnya yang disebut sebagai corpus luteum, ya, atau badan kuning. Jika tidak terjadi kehamilan dalam 2 minggu, corpus luteumnya, jika tidak terjadi pembuahannya, corpus luteumnya akan berubah menjadi corpus albicans. Ya, jika tidak terjadi pembuahan oleh sperma, oosit sekundernya akan mati. Tetapi jika terjadi pembuahan, jika ada pembuahan, maka oosit sekunder itu akan melengkapi tahapan meiosis 2, yaitu hasilnya adalah satu sel yang besar disebut ootit dan satu sel kecil yang disebut badan polar kedua.
Nah, sementara itu badan polar pertama itu akan menghasilkan ya 2 badan polar ya. Menjelang terjadinya peleburan inti sel telur dengan inti sperma, ootit berkembang menjadi ovum. Sedangkan ketiga badan polar akan menempel pada ovum dan tidak berfungsi dan berdegenerasi. Dengan demikian, oogenesis adalah sel ovum yang besar dan 3 sel badan polar kedua, begitu ya. 3 sel badan polar yang akan menempel di ovum. Sekali lagi, oogenesis adalah sel ovum yang besar dan 3 badan polar yang menempel di ovum, begitu. Nah, ini ya oogenesis pada ovarium. Ya, pertama itu tadi oogonium, kemudian oosit primer dewasa ya, kemudian oosit primer dikelilingi oleh folikel, kemudian terbentuk lagi oosit. Ini oositnya, ini adalah folikelnya ya. Folikel itu adalah sel-sel pembungkus ovum yang penuh dengan cairan. Kemudian ini adalah oosit sekunder. Kemudian jika oosit sudah semakin berkembang, maka jika folikel-folikel sudah semakin berkembang, maka akan membentuk folikel de Graaff gitu ya. Kemudian ketika terjadi ovulasi ya, maka folikel akan meluruh sehingga oositnya akan keluar. Nah, sehingga keluar, folikel yang akan tersisa di ovarium akan mengalami pelipatan pada dindingnya, disebutlah corpus luteum. Ini corpus luteum. Ya, jika tidak terjadi kehamilan dalam 2 minggu, maka korpus luteumnya berubah menjadi korpus albikan, begitu sampai seterusnya oogenesis pada ovarium. Nah, kita masuk ke siklus menstruasi. Seperti apa siklus menstruasi ini? Nah, ini adalah gambarnya. Nah, siklus menstruasi itu meliputi 4 tahap. Tahapan pertama fase menstruasi, tahapan kedua fase praovulasi, tahapan yang ketiga fase ovulasi, tahapan yang keempat adalah pasca ovulasi. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke siklus menstruasi, kita harus tahu dulu ya. Ibu tadi lupa menyampaikan bahwa tadi kan di pria ada hormon-hormon yang memicu pembentukan si sperma itu. Di perempuan, di wanita juga ada hormon-hormon pembentukan ya oogenesis ini. Ada hormon-hormon yang memicunya, hormon-hormon yang membantunya. Apa aja hormon-hormonnya itu? Sama, hampir sama, tapi arahnya aja yang berbeda ya, hampir sama. Yaitu adalah yang pertama hormon hipotalamus gonadotropin gitu ya. Itu mempengaruhi hipofisis yang akan menyekresikan hormon FSH nantinya dan LH. Kemudian nanti ada hormon FSH dan LH tadi yang tadi Ibu sudah sebutkan, itu yang mempengaruhi pertumbuhan si folikel. Nah, folikel yang tumbuh mulai menyekresikan hormon estrogen yang menghambat nantinya FSH dan LH. Ya, kadar estrogen yang tinggi menyebabkan hipofisis meningkatkan produksi LH yang menyebabkan oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder, begitu ya. Oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder, serta terjadi namanya sintesis enzim dan hormon prostaglandin untuk merobek folikel de Graaff sehingga terjadi namanya ovulasi. Nah, pada fase folikel, di sini folikel de Graaff-nya ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berubah menjadi korpus luteum yang akan memproduksi hormon progesteron di sini. Nah, kadar hormon progesteron itu akan meningkat menyebabkan hormon FSH dan hormon LH menurun. Kadar LH yang rendah menyebabkan korpus luteum berubah menjadi korpus albicans. Akibatnya, kadar estrogen dan progesteron akan menurun. Nah, penurunan dari kadar estrogen dan progesteron itu memicu hipofisis memproduksi FSH dan LH lagi untuk memulai siklus baru. Jadi begitulah seterusnya. Nah, sehingga kita
nanti bisa masuk ke tahapan-tahapan bagaimana siklus menstruasi tadi yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Bukan jelaskan tapi sudah. Di siklus menstruasi itu adalah siklus yang dialami oleh wanita ya, itu siklus kompleks hasil interaksi dari sistem endokrin dari hipotalamus, hipofisis, dan ovarium begitu. Akibatnya terjadilah namanya perubahan endometrium uterus yang menyebabkan pendarahan pada vagina. Ya, pendarahan bulanan atau menstruasi yang kita kenal begitu. Biasanya siklus menstruasi ini atau siklus mens ini terjadi pada masa pubertas ya. Dan siklus menstruasi ini rentangnya itu 28 hari, ada siklus pendek 18 hari, ada siklus terpanjang 40 hari begitu. Kemudian ada 4 fase pada siklus menstruasi ini, ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasinya, dan fase pasca ovulasinya. Dan ini adalah gambar ya, kalian ikuti aja baik-baik seperti apa penjelasan dari siklus menstruasi ini. Ya, kita lihat dulu fase menstruasi. Fase menstruasi itu terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma dalam keadaan tersebut ya. Jadi sekali lagi, fase menstruasi adalah ovum ya tidak dibuahi oleh sperma. Maka dalam keadaan tersebut ya, di sini ada korpus luteum nanti yang akan memberhentikan produksi estrogen dan progesteron. Akibatnya ovum itu akan meluruh. Nah, meluruhnya ovum ini bersamaan dengan endometrium, itulah yang kita alami setiap bulannya, yaitu pendarahan bulanan atau mens begitu ya. Kemudian setelah berakhir fase atau siklus menstruasi, masuk kepada siklus berikutnya, itu namanya fase praovulasi. Ovulasi ya, fase praovulasi sama juga dengan fase folikel ya, dimana fase folikel ini bisa juga kalian ikuti dari gambar ini ya. Di awal siklus hari pertama, hipofisis menyekresikan hormon gonadotropinnya yang mempengaruhi hipofisis untuk menyekresikan FSH ya, untuk menyekresikan FSH. Kemudian kelompok folikel primer ya akan memiliki reseptor FSH dan LH dan mulai menyekresikan estrogen, di mana folikel primer tumbuh dan membentuk ya folikel sekunder. Semakin berkembang nanti di fase folikel ini folikelnya begitu ya. Nah, peningkatan estrogen dalam plasma darah akan mengakibatkan si FSH dan LH akan mengakibatkan atau akan menghambat ya FSH dan LH. Nah, FSH di sini pada estrogennya akan menghambat pertumbuhan folikel, kecuali folikel utama yang akan dilepaskan saat ovulasi. Ya, kadar estrogen yang terus meningkat pada pertengahan fase folikel menyebabkan hipofisis meningkatkan produksi LH lagi. Ya, nah puncak dari si LH ini akan menimbulkan efek terhadap folikel utama, yaitu oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder, serta sintesis enzim dan hormon prostaglandin untuk merobek folikel the graft, folikel yang matang, sehingga terjadi namanya ovulasi ya, yang membebaskan oosit sekunder. Nah, pada fase ovulasi masuk ya. Pada fase ovulasi pada umumnya terjadi pada hari ke-14, pada hari ke-14 atau hari ke-15. Wanita dalam keadaan subur. Biasanya penentuan masa subur wanita itu sekitar hari ke-13 dan hari ke-15 sampai hari ke-15 ya. Begitu. Kemudian kita masuk ke fase ovulasinya ya, fase lutealnya, di mana folikel the graft-nya ditinggalkan oleh oosit sekunder berubah menjadi korpus luteum ya. Fase luteal ini kan fase ovulasinya termasuk ya, dia akan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum selanjutnya memproduksi progesteron dan sedikit estrogen begitu. Nah, peningkatan kadar progesteron dan estrogen, peningkatan progesteron dan peningkatan estrogen
dalam plasma darah berefek umpan balik negatif terhadap LH dan FSH, sehingga kadar FSH dan LH menurun. Kadar FSH dan LH menurun. Kadar LH yang rendah menyebabkan korpus luteum atau badan kuning terdegradasi dan berubah menjadi korpus albikan atau badan putih. Akibatnya kadar estrogen dan progesteron menurun dengan tajam, drastis menurun dengan tajamnya. Kemudian penurunan kadar estrogen dan progesteron tersebut menyebabkan berkurangnya efek balik negatif terhadap hipofisis, sehingga di sini hipofisis akan mulai lagi memproduksi FSH dan LH untuk kembali lagi ke siklus baru, kembali lagi nanti ke siklus yang pertama begitu. Nah, kemudian ada fase pasca ovulasi. Nah, fase pasca ovulasi di sini merangsang, ya. Jadi fase luteal atau ovulasi sampai pasca ovulasi itu saling berkaitan satu sama lain begitu, ya. Jadi sekali lagi fase pasca ovulasi itu atau juga dikatakan dengan fase luteal, di mana LH-nya akan merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum atau badan kuning. Badan kuning tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Akibat dari kerjasama estrogen dan progesteron ini memacu pembentukan endometrium, penebalan dinding endometrium, kemudian progesteron merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu. Hal ini berguna untuk persiapan pembentukan atau penanaman zigot dalam uterus. Nah, setelah terjadi fertilisasi begitu. Nah, apabila akhir fase ini tidak terjadi pembuahan, apabila di akhir fase pasca ovulasi tidak terjadi pembuahan juga, maka terjadi lagi yang namanya menstruasi. Lihat tahap-tahapannya. Menstruasi dulu, kemudian setelah siklus menstruasi berakhir, masuk ke praovulasi, masuk ke ovulasi, ke pasca ovulasi. Setelah lagi pasca ovulasi tidak dibuahi, maka bisa lagi masuk ke menstruasi. Jadi seperti itu adalah fase siklus menstruasi. Nah, kita tadi udah singgung sedikit mengenai fertilisasi. Nah, fertilisasi itu pertemuan atau pembuahan gitu, pertemuan peleburan antara ovum dan sperma yang berlangsung di oviduct atau di tuba Fallopi, sehingga terbentuklah yang namanya zigot begitu, ya. Jadi fertilisasi sekali lagi adalah peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang berlangsung di oviduct atau tuba Fallopi, sehingga terbentuklah yang namanya zigot. Dibantu dengan namanya atau didukung oleh zona pellucida, kemudian ada sel folikel, sel induk, kemudian ada corona radiata, ini sel-sel pendukungnya semuanya, kemudian dari gambar ini proses terjadi fertilisasi dalam oviduct pada organ reproduksi wanita begitu, ya. Kemudian nanti kita lihat lagi seperti apa proses terjadinya fertilisasi ini di dalam oviduct pada organ reproduksi wanita, ya. Maka kalau sudah terjadi fertilisasi, maka akan terjadi namanya kehamilan begitu, ya. Zigot di sini akan membentuk, dia akan membelah, zigotnya dia akan membelah. Nanti zigot di sini lihat nih, zigotnya akan membelah. Dia akan membelah secara terus-menerus, dia akan membelah secara mitosis yang dikenal sebagai tahapan pembelahan. Nah, jika membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan akan berkelompok nanti menjadi morula. Kemudian morula akan mengalami pembelahan lagi, Nih, ada yang morula akan mengalami pembelahan lagi, menjadi blastula. Blastula di sini dia mempunyai rongga-rongga yang disebut blastosol. Nanti setelah blastula itu nanti masuk ke gastrula. Tapi di blastula ini terdiri dari sel bagian luar dan dalam. Sel bagian luar disebut trophoblast, di mana trophoblast membantu implantasi blastula pada uterus. Trophoblast di sini juga berkembang membentuk plasenta dan membran kehamilan. Kita lihat dulu di sini.
tropoblastnya. Nah, dia membantu berkembang, membentuk plasenta dan bentuk ya atau membran kehamilan itu. Kemudian setelah morula itu tadi sudah kita singgung, dia akan berkembang menjadi blastula. Pada perkembangan selanjutnya, sel-sel di bagian blastula akan membentuk bakal janin nanti atau embryoblast, dan sel bagian luarnya membentuk tropoblast tadi yang sudah kita sebut ya. Tropoblast itu merupakan dinding yang berfungsi untuk menyerap makanan, dan nantinya dia akan membentuk plasenta atau ari-ari atau tembuni begitu ya. Nah, pada hari keempat atau hari kelima setelah fertilisasi, blastula kemudian bergerak menuju uterus ya. Blastula bergerak menuju uterus. Selama proses ini nanti korpus luteumnya menghasilkan hormon progesteron untuk implantasi atau perlekatan embrio pada dinding uterus dengan merangsang pertumbuhan uterus begitu. Nah, dinding uterus menjadi lunak, tebal dan lembut serta mengeluarkan sekret seperti air susu. Nah, blastula kemudian melakukan implantasi pada dinding uterus pada hari ke-6 dan melepaskan hormon chorionic gonadotropin. Hormon tersebut yang akan melindungi kehamilan dengan cara menstimulasi hormon estrogen dan progesteron sehingga menstruasi tidak dapat lagi berlangsung begitu. Kehamilan terjadi karena adanya implantasi atau tertanamnya embrio pada uterus atau rahim. Zigot yang telah menempel pada dinding uterus disebut embrio. Jika embrio tersebut bertahan hingga 2 bulan dan mulai tumbuh bagian atau organ-organ tubuh dan embrio sudah dilindungi berbagai selaput dan cairan, embrio selanjutnya disebut sebagai janin atau fetus sampai pada saat bayi dilahirkan begitu ya. Jadi peristiwa implantasi embrio dimulai dengan hancurnya sel-sel endometrium di bagian tertentu dengan enzim, kemudian jaringan endometrium melipat membungkus embrio, dan tadi tropoblast terbenam lebih dalam dan berdiferensiasi nantinya akan membentuk plasenta. Embrio telah tertanam kuat pada hari ke-12 setelah fertilisasi begitu. Nah, kita lihat bagaimana proses pembentukan membran kehamilan pada embrio itu. Ada membran-membran pelindungnya ya. Ada namanya sakut ini. Sakus vitellinus yaitu kantong telur, ada korion, kemudian ada amnion begitu ya. Kemudian ada satu lagi itu namanya allantois begitu ya, allantois. Nah, ini adalah membran pelindung kehamilan. Nah, kita lihat bagian plasenta, cairan amnion dan tali pusar ini ya, tali pusar. Plasenta ya, tali pusar, terdapat pembuluh darah embrio ya. Ini allantois ini ya, dialah yang melindungi ya bagian-bagian dari si tali pusar begitu ya. Dia digunakan untuk menampung sisa-sisa metabolisme pada si embrio itu begitu. Nah, kemudian ada si amnion. Amnion itu tumbuh dari lipatan jaringan tropoblast yang melingkupi di seluruh luar embryoblast. Itu merupakan kantong yang berisi cairan amnion begitu. Maka ya, kita melihat seperti apa perkembangan janin ya memasuki usia kehamilan ya, 4 minggu, 5 sampai 6 minggu, 8 minggu, 16 minggu begitu. Apa yang terjadi, bagaimana perkembangan bayi tersebut ya, janin tersebut sampai mencapai 9 bulan begitu ya. Jadi terbagi menjadi 3 trimester gitu. Ada trimester 1, trimester 2, ada trimester 3. Jadi kalau dikatakan trimester 1 itu dari janinnya bulan pertama sampai bulan ketiga.
Sedangkan kalau yang trimester kedua itu janinnya sudah masuki usia 4 bulan sampai 6 bulan. Kemudian kalau trimester yang ketiga berarti udah usia 7 sampai 9 bulan. Kita lihat di triwulan atau semester 1 berarti di sini zigot akan terbentuk sampai berusia 3 bulan. Perkembangannya itu seperti otak, jantung, dan paru-paru mulai terbentuk begitu. Nah, memasuki triwulan kedua atau trimester kedua, bulan keempat, 5, dan 6, pertumbuhan terpusat pada anggota tubuh yaitu kaki, tangan, dan jari-jari. Kemudian memasuki triwulan ketiga, nah dapat dikatakan bahwa di sini pembentukan sebagian besar organ telah lengkap. Nah, jika janin terpaksa dilahirkan pada saat ini, pada saat usia atau masuki trimester 3 ini, bayi dapat hidup dan dibesarkan di luar rahim dengan menggunakan alat pemanas yang suhunya diatur seperti suhu di dalam kandungan ibunya. Seperti itu ya. Dan biasanya alat kelamin mulai kelihatan jelas itu pada atau memasuki bulan ke-5 itu sudah kelihatan ya. Tapi untuk lebih pastinya di bulan ke-7 begitu usia janinnya. Nah, seperti apa ya faktor-faktor laktasi itu? Nah, kalau dikatakan laktasi berarti di sini adalah proses pengeluaran ASI ya. Proses pengeluaran ASI, pemberian ASI, seperti apa, dan baiknya ASI yang pertama kali itu diberikan kepada bayi itu ASI yang seperti apa, itu namanya laktasi. Laktasi itu adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI, air susu ibu. Laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormon. Jadi ada hormon oksitosin namanya, dia yang merangsang pengeluaran susu. Ya, ini adalah bagian dari kelenjar susu, kondisi payudara sebelum kehamilan, ya, dan setelah kehamilan. Nah, kita lihat kalau kelenjar susu sebelum kehamilan seperti apa, ya. Nah, setelah kehamilan di situ mulai kelenjar susunya memproduksi susu begitu. Kemudian saluran kelenjarnya juga sudah mulai muncul begitu ya, sudah mulai berkembang begitu. Nah, selama kehamilan di situ estrogen itu akan merangsang perkembangan dari saluran kelenjar pada si payudara ini, dan progesteron juga merangsang pembentukan ya dalam payudara. Nah, sejak bulan kedua kehamilan, plasenta itu mengeluarkan banyak ya HPL namanya ya, human placental lactogen, yang berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areolanya mulai terbentuk di situ ya. Prolaktin dan mamotropin koronik merangsang perkembangan kelenjar mamai dan mensintesis enzim-enzim untuk memproduksi si susu. Di situ mulai terbentuk karena adanya pemicu hormon estrogen begitu. Kemudian tadi sudah ibu katakan oksitosin yang merangsang pengeluaran susu. Ya, jadi stres psikologis ibu dapat menghambat pengeluaran susu. Hati-hati ya, sebaliknya jika kita ibu ya bersikap positif, maka keberhasilan proses menyusui juga sangat bagus seperti itu. Jadi ada namanya manfaat ASI bagi bayi. Jadi kalau tanya manfaat ASI bagi bayi itu ada mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang optimal secara kuantitas maupun kualitas, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya makanya tadi Bu katakan ASI yang pertama kali itu paling bagus ya diberikan kepada bayi itu adalah ASI yang berwarna kuning, kolostrum namanya gitu ya. Jadi dia meningkatkan kecerdasan bayi juga si ASI ini ya. Dan sangat banyak manfaat dari si ASI ini, mendekatkan si ibu dengan si bayi begitu. Nah, ini adalah gangguan-gangguan pada sistem reproduksi manusia. Ya, setelah kita tadi selesai membahas tentang laktasi, kemudian kita akan coba lanjut kepada gangguan-gangguan pada sistem reproduksi manusia itu. Apa saja terbagi menjadi gangguan reproduksi pada wanita. Pertama, itu adalah gangguan menstruasinya. Kemudian ada kanker genitalia, kanker vagina, kanker serviks, kanker ovarium,
endometriosis, infeksi vagina, ya. Kemudian kalau gangguan pada prianya ada hipogonadisme, kriptokorkidisme, uretritis, prostatitis, epididymitis, orkitis. Nah, ini gambarnya. Kita akan bahas satu persatu gangguan pada sistem reproduksi. Jadi terkait dengan HIV tadi dikatakan HIV itu adalah virusnya, ya, virus yang menyerang penyakitnya. Nah, penyakitnya adalah AIDS gitu ya. Escalated immunodeficiency syndrome, ya. Nah, ini langsung menyerang kekebalan tubuh kita begitu. Biasanya orang-orang yang terserang penyakit HIV ini sangat sulit dapat disembuhkan, dan bahkan penyakit penderita HIV ini dapat mengakibatkan kematian, ya, karena sangat sulit sekali untuk disembuhkan itu, ya. Kemudian kita lanjut ke penyakit nomor berikutnya, itu ada penyakit chlamydia. Itu disebabkan oleh bakteri juga, Candida trachomatis, ya. Gejalanya timbul pada peradangan alat reproduksi. Misalnya pada perempuan ini keluarnya cairan dari alat kelamin atau keputihannya encer, berwarna putih, kuningan, dan rasa nyeri pada rongga panggul gitu. Nah, pada laki-laki gejalanya adalah rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening dari saluran kencing, dan jika ada infeksi lebih lanjut cairan semakin sering keluar dan bercampur darah, ya. Tidak jarang pula gejala tidak muncul sama sekali. Meskipun proses infeksi sedang berlangsung, ya, penderita tidak sadar sedang menjadi pembawa PMS dan menularkan kepada pasangannya melalui hubungan seksual. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati yang melihat kesehatan, ya, alat reproduksi gitu, ya. Kemudian kalau pada perempuan, infeksi chlamydia ini dapat mengakibatkan saluran telur cacat dan mandul, ya, radang saluran kencing dan saluran ketuban robek sehingga bayi lahir sebelum waktunya atau prematur. Ya, pada laki-laki infeksi chlamydia ini mengakibatkan saluran air mani rusak sehingga mandul dan radang saluran kencing, ya. Bayi yang dikandung perempuan terinfeksi chlamydia ini itu terkena penyakit mata atau saluran pernapasan. Jadi kita kalau sudah, ya, atau orang-orang yang sudah mengalami penyakit-penyakit menular ini lebih baik tidak usahlah, ya, menikah begitu, ya, karena sangat fatal bagi bayi yang dilahirkan begitu. Kemudian ada penyakit candidiasis vagina. Nah, ini merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, pada keadaan normal, ya, jamur ini terdapat baik di kulit maupun di dalam vagina. Tapi dalam keadaan tertentu jamur ini dapat menimbulkan keputihan. Gejalanya berupa keputihan berwarna putih seperti susu, bergumpal, disertai rasa gatal, panas, dan kemerahan pada daerah kelamin. Penyakit ini tidak selalu tergolong PMS, akan tetapi pasangan seksual dari perempuan yang terinfeksi jamur ini dapat mengeluh gatal dan gejala bintik-bintik kemerahan di kulit kelamin. Begitu, ya. Jadi itu adalah sebagian besar dari penyakit-penyakit menular, ya, penyakit PMS. Jadi ibu harap kalian sudah mengetahui apa-apa saja penyakit menular, ya, baik wanita maupun laki-laki. Yang pertama tadi adalah penyakit gonore, kemudian yang kedua trichomoniasis, kemudian yang ketiga sifilis atau rajasima, yang keempat herpes genital, yang kelima chlamydia, yang keenam candidiasis vagina, dan yang terakhir adalah HIV atau AIDS begitu. Nah, terkait tentang penyakit-penyakit ini, ya, ada memang metode penanggulangannya. Nah, metode atau alternatif, ya, kesehatan kita menjaga reproduksi kita, ya, tergantung dari kondisi tubuh kita. Usahakan kita itu tetap tidak terlalu stres gitu, tidak terlalu banyak yang disibuk-sibukkan begitu, ya, sehingga nanti dapat tanpa kita sadari juga kesehatan reproduksi kita juga di situ terbantu kesehatannya begitu. Jadi kalau dikatakan sehat reproduksi kita tidak semata-mata itu bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatannya, namun juga sehat secara mental, secara sosiokultural begitu. Ya, jadi ibu harap kita sudah belajar tentang bagaimana penyakit-penyakit menular pada sistem reproduksi, apa saja penyakit-penyakit, gangguan-gangguan
sistem reproduksi pada wanita dan pada pria. Jadi mengharap ya kita menghindari penyakit itu, kita jaga kesehatan kita, terutama kesehatan alat reproduksi kita, seperti itu ya. Nah, terkait mengenai gangguan tadi sudah selesai lah Ibu anggap ya, gangguan penyakit. Mengenai tadi kehamilan, nah sekarang ada metode cara untuk supaya tidak terjadi kehamilan, begitu ya. Ada cara jitunya begitu, dengan menggunakan suatu metode yang namanya kontrasepsi. Kontra artinya mencegah, melawan. Konsepsi artinya pembuahan. Dengan demikian, kontrasepsi berarti mencegah pembuahan sel telur oleh sel spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan. Usahakan ya mempunyai anak 2 cukup, begitu ya. KB, keluarga berencana, begitu. Apa saja alat-alat kontrasepsi itu? Ada 2 metode ya, ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat non permanen. Bisa juga kalian baca di buku pegangan kalian, begitu ya. Misalnya kontrasepsi permanen itu kontrasepsinya menetap jika kemampuan hamil sulit atau tidak dapat dikembalikan, begitu ya. Nah, apa aja usaha kontrasepsi permanen? Dilakukan dengan cara operasi baik perempuan maupun laki-laki. Dan apa saja itu? Nah, kalau pada laki-laki namanya vasektomi, di mana sperma yang dihasilkan oleh testis akan diserap kembali atau direabsorpsi. Orang-orang tersebut masih dapat mengeluarkan cairan janinnya tak bersperma yang berasal dari kelenjar prostat, begitu ya. Jadi kalau perempuan namanya tubektomi, nah yaitu pemotongan saluran tuba Fallopinya atau oviduknya, yang juga dilakukan dengan hanya mengikat oviduk agar ovum atau sperma tidak dapat melalui sehingga tidak terjadi fertilisasi. Ya, ikatan itu dapat dilepaskan kembali. Tujuan tubektomi ini adalah agar ovum yang sudah diovulasikan tidak dapat melalui saluran telur atau oviduk sehingga tidak dapat bertemu dengan sperma, begitu. Jadi kalau vasektomi itu dia diikat, pas difference-nya bisa diikat bisa dipotong, begitu ya. Nah, kita lihat ya, ada juga kontrasepsi permanen itu pil KB, menggunakan pil KB. Ada yang menggunakan IUD ya, kemudian ada yang menggunakan jelly, ada yang menggunakan suntikan ya, susuk implan begitu. Kemudian ada yang menggunakan kondom, kemudian ada yang menggunakan cervical cup namanya, begitu. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian ada kontrasepsi non permanen. Nah, ini adalah secara alami ya, metode kontrasepsi yang dapat mengembalikan kemampuan hamil jika tidak digunakan lagi. Ya, metode dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, namanya non permanen, tidak ada alat bantunya, begitu ya. Tanpa menggunakan alat bantu, dan apa saja bagaimana caranya ya, memperpanjang masa menyusui bagi ibu yang baru melahirkan, tidak melakukan hubungan intim saat masa subur perempuan, mengeluarkan sperma di luar tubuh agar tidak masuk ke dalam uterus perempuan, begitu ya. Jadi ini sepasang suami istri harus saling mengerti satu sama lainnya. Untuk para ibu-ibu itu ya diingat tadi cara-cara untuk menggunakan kontrasepsi non permanen ini tanpa menggunakan alat bantu. Yang pertama, memperpanjang masa menyusui, tidak melakukan hubungan intim saat masa suburnya. Kemudian ya untuk para laki-laki tidak mengeluarkan spermanya ya ke dalam uterus gitu, tapi di luar tubuh, tidak masuk ke dalam uterus, begitu. Kalau menggunakan alat bantu itu memakai alat yang menghalangi terjadinya ovulasi dengan pemakaian hormon ya. Kemudian memakai alat yang bertujuan menghalangi fertilisasi sperma dan ovum atau menghalangi penempelan embrio. Nah, itu adalah alat-alat kontrasepsi yang mencegah atau melawan atau ya supaya tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel spermatozoa sehingga tidak terjadi namanya kehamilan ya. Apalagi ibu harap kalian sudah paham ya, ada kontrasepsi permanen, ada kontrasepsi non permanen. Nah, jadi itu ajalah materi kita terkait mengenai
sistem reproduksi ini. Jadi Ibu harap kalian benar-benar menguasainya. Kemudian jika ingin bertanya terkait mengenai materi ini, boleh juga langsung menghubungi Ibu, ya, chat Capri Ibu, bisa bertanya secara dalam mengenai materi ini jika ada hal-hal yang menurut kalian belum memuaskan. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat.